Kita melanjutkan materi kita sebelumnya tentang steady state error. Kali ini kita akan belajar tentang static error constant dan hubungannya dengan tipe dari sistem. Yang pertama, kita akan belajar tentang static position error constant dulu, atau biasanya dituliskan dengan variabel Kp. Di sini, steady state error itu seperti kita ketahui, limit S mendekati tak berhingga, S mendekati 0 dari S per 1 plus GS, di mana ini adalah RS-nya, jadi S kalikan RS, ini adalah RS-nya adalah unit step. Nah, untuk di sini berarti S ini bisa kita coret, S-nya hilang yang di sini dengan ini, sehingga kita mempunyai kalau S-nya kita gantikan 0, jadi 1 per 1 plus G0. Nah, untuk Kp di sini yang dinamakan dengan static position error constant atau Kp-nya itu adalah yang di sini. Jadi limit S mendekati 0 dari GS atau G0 ini yang disebut dengan Kp. Atau untuk lebih jelasnya berarti nanti steady state error-nya bisa kita tuliskan dengan 1 plus Kp. Untuk sistem tipe 0, untuk sistem tipe 0 berarti yang di sini S-nya ini tipe dari sistem kan dilihat dari pangkat dari S-nya. Di sini berarti S pangkat 0 atau tidak ada yang S di sini. Maka Kp kalau kita masukkan S-nya mendekati 0 semua, maka tinggal K yang di sini. Kp-nya sama dengan K. Nah, untuk sistem tipe 1 dan selanjutnya dan yang lebih tinggi berarti di sini ada S, maka kalau ada seper 0 maka Kp-nya adalah tak berhingga. Sehingga kalau kita masukkan di steady state error-nya, kita cari steady state error-nya, untuk sistem tipe 0, steady state error-nya adalah 1 per 1 plus K. Sedangkan untuk sistem tipe 0 dan yang lebih tinggi, steady state error-nya adalah 0, karena Kp-nya kan sama dengan tak berhingga tadi. Setelah kita belajar static position error constant, sekarang kita mempelajari static velocity error constant. Jadi kalau kita notasikan dengan Kv. Steady state error-nya kita tuliskan dengan limit S mendekati 0 dari S1 plus GS seperti tadi. Dalam hal ini di sini ada inputnya adalah unit ramp. Unit ramp sehingga waktu kita hilangkan S-nya, kita masih mempunyai 1 S yang di sini. Jadi S kalikan GS ini limit S mendekati 0 dari SGS ini adalah Kv kita. Jadi steady state error-nya bisa kita tuliskan sebagai seper Kv. Jadi static velocity error constant ini untuk sistem yang tipe 0, sehingga untuk sistem tipe 0 karena di sini ada S yang di atas, sedangkan yang di bawah ini sistemnya tipe 0, S pangkat 0. Jadi kalau kita cari Kv-nya sama dengan 0. Untuk sistem tipe 1, kita hilang yang di sini Ks-nya, sehingga kita mempunyai Kv-nya sama dengan K. Sedangkan untuk sistem tipe 2 dan yang lebih tinggi, Kv-nya adalah sama dengan tak berhingga. Dari yang kita dapat pada slide sebelumnya, sehingga bisa kita tuliskan steady state error kita untuk sistem tipe 0, itu tadi Kv-nya adalah 0, maka seper 0 di sini kita tuliskan steady state error-nya tak berhingga. Untuk sistem tipe 1, steady state error-nya itu adalah seper K, sedangkan untuk sistem tipe 2 dan yang lebih tinggi, steady state error-nya adalah 0, karena tadi Kv kita dapatkan tak berhingga. Setelah static position dan velocity, kita sekarang mempelajari static acceleration error constant, atau kita notasikan dengan Ka. Inputnya kita berikan parabola, yaitu T kuadrat per 2 untuk T-nya lebih besar dari 0 dan sama dengan 0 untuk T kurang dari 0. Sehingga kita dapatkan T kuadrat per 2 ini kalau kita laplaskan kita dapat seper S pangkat 3. Jadi ini kalau kita coret yang di sini maka kita tinggal seper S kuadrat GS begitu. Kalau kita masukkan S-nya sama dengan 0. Kemudian kalau kita cari berarti Ka-nya itu adalah limit dari S kuadrat GS. Sehingga kita punya steady state error kita adalah seper Ka. Nah, hubungan antara Ka dengan tipe sistem bisa kita lihat untuk sistem tipe 0, Ka kita ini adalah 0. Kemudian untuk tipe 1 itu juga 0 karena di sini masih S kuadrat dibagi dengan S berarti kita masih punya S di pembilang berarti sama dengan 0. Untuk sistem tipe 2 kita sudah tidak ada yang di sini coret S kuadrat dengan S kuadrat, tinggal berarti sama dengan K kalau limit S mendekati 0-nya.
Sedangkan untuk tipe 3 dan yang lebih tinggi, maka KA kita adalah sama dengan tak berhingga. Jadi steady state error untuk inputnya bentuknya parabola, kita dapatkan untuk steady state errornya adalah tak berhingga untuk tipe 0 dan tipe 1, sistem tipe 0 dan tipe 1, sedangkan untuk sistem tipe 2 steady state errornya kita dapatkan 1/k, sedangkan untuk sistem 3 dan yang lebih tinggi, steady state error kita adalah sama dengan 0. Jadi kesimpulannya bisa kita dapatkan dalam bentuk tabel sekarang. Untuk input step, untuk kita memberikan input step, maka hanya pada sistem tipe 0 kita mempunyai steady state errornya bentuknya 1 plus 1 plus K, sedangkan untuk tipe 1 dan lebih besar, steady state errornya adalah 0. Sedangkan kalau kita berikan input rem, untuk sistem tipe 0, steady state errornya adalah tak berhingga, sedangkan untuk tipe 1 adalah 1/k, dan untuk tipe 2 dan seterusnya sama dengan 0. Sedangkan kalau inputnya adalah bentuknya parabola, maka kita punya bahwa untuk tipe 0 dan tipe 1 itu steady state errornya adalah tak berhingga, untuk sistem tipe 2 adalah 1/k, dan untuk sistem 3 dan yang lebih besar steady state errornya adalah sama dengan 0. Jadi ini adalah summary untuk static error constant, hubungannya dengan tipe dari sistem. Untuk position constant berarti kita dapatkan steady state errornya bentuknya seperti ini, sedangkan Kp-nya sama dengan ini, limit S mendekati 0 dari Gs. Untuk yang velocity constant, kita dapatkan Kv-nya sama dengan limit S mendekati 0 dari SGS, dan steady state errornya adalah 1/4 dari Kv. Untuk yang parabola, KA, kita mempunyai, atau acceleration, kita mempunyai bentuknya KA-nya seperti ini, sedangkan untuk steady state errornya adalah yang begini. Nah, ini adalah untuk sistem dengan bentuk umum seperti ini, di mana N-nya ini adalah tipe dari sistem. Nah, berikut ini ada contoh soal. Kita mempunyai dua sistem, jadi ini anggap saja ini soal yang B, A, dan yang ini adalah soal yang B, begitu ya. Kemudian masing-masing dari sistem ini kita diminta untuk mengevaluasi atau menganalisa dari static error constant. Jadi kita cari Kp, Kv, dan Ka-nya. Kemudian dan bagaimana kalau steady state errornya untuk inputnya step, rem, dan parabola. Jadi kita coba dulu, berarti kita cari Kp di sini. Kp itu adalah limit untuk S mendekati 0 dari Gs. Nah, kalau kita masukkan Gs kita punya seperti ini. Maka Kp kita itu sama dengan, kalau kita masukkan S-nya 0, maka ini 500. Kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan 5, kita bagi dengan 8 kali 10 kali 12. Jadi kalau kita cari, maka Kp kita dapatkan sekitar 5,208 begitu. Nah, untuk yang Kv kita cari berarti limit S mendekati 0 dari SGS. Nah, untuk kita lihat di sini, kalau kita punya S di sini, kita kalikan dengan berapapun, 0 kita kalikan berapapun, kita dapatkan 0. Demikian juga untuk Ka. Ka, kita mempunyai S kuadrat Gs. Jadi ini juga sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita masukkan untuk inputnya step. Jadi untuk inputnya kalau kita masukkan RT kita sama dengan UT, gitu ya, atau sama dengan unit step, maka kita mempunyai steady state error kita itu adalah sama dengan 1/1 plus Kp, atau kita dapatkan hasilnya 0,161 segitu. Kemudian kalau RT-nya sama dengan rem, gitu ya, unit rem. Nah, berarti kita dapatkan steady state errornya adalah 1/Kv, atau sama dengan tak berhingga. Sedangkan untuk RT-nya sama dengan parabola. Nah, itu nanti steady state error kita dapatkan 1/Ka. Itu sama dengan tak berhingga. Nah, begitu cara mengerjakan untuk yang soal yang A.
Untuk soal yang B nanti kalian bisa kerjakan sebagai tugas nomor yang pertama untuk video yang kali ini. Berikut ini juga ada soal yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan soal untuk tugasnya. Jadi ini adalah tugas yang kedua, sistemnya diberitahukan GS-nya sama dengan ini, kita suruh mencari KP, KV, dan KA. Kemudian untuk mendapatkan steady state error-nya juga, untuk inputnya berupa step, ramp, dan parabola. Sekarang kita akan cari steady state error untuk disturbance. Jadi kita mempunyai sistem inputnya RS, kemudian disturbance kita adalah DS. Jadi bisa kita tuliskan CS kita itu adalah sama dengan ES. Kita kalikan G1S, kita kalikan G2S, kemudian kita tambah dengan DS, kita kalikan G2S. Begitu. Nah, sedangkan ES-nya itu adalah RS dikurangi dengan CS, atau bisa dituliskan CS-nya juga sama dengan RS kita kurangi dengan ES. Nah, nanti CS yang di sini, jadi CS ini bisa kita ganti dengan ini. RS dikurangi dengan ES. Kemudian kita kumpulin yang E-nya sehingga kita akan dapatkan nanti ES kita itu sama dengan 1 per 1 plus G1 G2S kalikan dengan RS dikurangi dengan G2S dibagi dengan 1 plus G1 G2S kalikan dengan DS. Nah, dari sini nanti kita akan mendapatkan steady state error-nya. Untuk mendapatkan steady state error-nya, itu kita sudah tahu bahwa steady state error itu adalah limit dari S mendekati 0 untuk S kita kalikan dengan ES. Nah, selanjutnya berarti kita masukkan ke ES yang di sini. Jadi kita mempunyai E tak berhingga kita itu nanti kita bisa tuliskan sama dengan ini tadi. Jadi limit untuk S mendekati 0 dari S dibagi dengan 1 plus G1 G2 kalikan dengan RS, begitu. G1 G2S. Kemudian dikurangi dengan limit S mendekati 0 dari yang di sini. Jadi S kita kalikan dengan G2S per 1 plus G1 G2S kalikan DS. Begitu. Nah, dari sini kita bisa lihat, maka yang ini adalah karena pengaruh input RS, maka kita bisa tuliskan aja ini adalah ER tak berhingga, begitu kan, steady state error karena inputnya R. Kemudian yang di sini ini adalah steady state error karena untuk yang disturbance-nya di ED tak berhingga. Nah, kalau kita ingin menghitung steady state error untuk disturbance, berarti dalam hal ini yang kita cari itu adalah yang di sini, ED tak berhingga. Nah, ED tak berhingganya, maka secara umum bisa kita tulis, ini nanti bisa kita dapatkan bentuknya seperti ini. ED tak berhingganya sama dengan minus dari ini. Minusnya ini, minus ini, minusnya akan ke sana gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat, maka ED kalau sebelum saya mendapat yang di sini, kita tuliskan aja limit sama dengan minus limit S mendekati 0 dari ini tadi, S dikalikan G2, S kalikan G2S dibagi dengan 1 plus G1 G2S kalikan dengan DS. Nah, nanti ini yang atas saya kalikan dengan, saya bagi dengan G2, bagi dengan G2, sehingga kita dapatkan ED kita sama dengan yang di sini, yang kita tuliskan. Jadi itu cara kita mendapatkan steady state error untuk disturbance. Kita coba untuk contoh soal kita berikut ini. Jadi kita diminta untuk steady state error untuk inputnya kita berikan step gitu ya. Jadi untuk step disturbance, jadi input step disturbance. Maka kita dapatkan seperti yang tadi kita cari. Caranya ED kita tak berhingga itu kita cari sama dengan minus
dari 1 per begini, limit S mendekati 0 dari 1 per G2S. Begitu. Kemudian ditambah limit S mendekati 0 dari G1S. Nah, ini begini. Jadi tinggal kita cari, berarti sama dengan minus 1 per, gitu. Untuk G2-nya ini adalah ini. Kalau kita masukkan yang di sini 0, berarti kalau kita masukkan S-nya mendekati 0, maka sama saja dengan 0, gitu. Ya kan? Kemudian kalau yang untuk limit S mendekati 0 dari G1, karena G1 kita adalah konstan 1000, berarti ini tinggal kita masukkan 1000. Jadi sama dengan minus 1 per 1000. Ini adalah steady state error untuk step disturbance. Berikut ini ada contoh soal yang bisa kalian kerjakan sebagai tugas untuk diminta untuk menghitung steady state error untuk step disturbance. Jadi D-nya ini diberikan step. Kita bisa mendapatkan sama seperti dengan caranya dengan contoh soal yang sebelum ini sudah kita bahas. Demikian materi kita tentang steady state error, khususnya untuk static error konstan dan hubungannya dengan tipe dari sistem, kemudian juga untuk steady state error untuk disturbance. Selamat belajar.